Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, nasihat yang datang dari luar, dari orang atau dari fenomena kehidupan, atau nasihat yang tumbuh dari dalam diri sendiri, perubahan organisme tubuh, itu kan nasihat. Ya Allah, sekarang cantik jelita, iya sedang sweet 17-an. Rambutnya hitam ikal berderai, iya semua memuji. Alisnya katanya laksana semut beriring, dagunya bak pauh dilayang. Kalau dia senyum semua orang terpesona. Sekarang 50 tahun yang akan datang coba senyum, kabur orang. Fenomena kehidupan. Apa yang tidak berakhir? Kenapa harus keras hati? Kita kata kita berkuasa, berapa hari kita punya jabatan? Kita kata kita kaya, berapa banyak harta kita? Kita kata kita alim, kita tahu. Apa yang kita tahu dari semesta jagat raya ini? Lalu apa yang tidak berakhir? Korun yang katanya kaya, mati itu. Fir'aun yang katanya gagah, mati. Napoleon Bonaparte, the Lion of Europe, singa daratan Eropa, mati. Saking matinya, mati. Kenapa harus keras hati? Kenapa tidak melihat perubahan fenomena alam sekitar ini? Apa yang tidak berakhir? Apa yang tidak selesai? Lalu apa yang mau kita sombongkan? Kenapa kita harus keras hati? Sehingga pantas dalam hadis kursi Allah menyatakan al-kibriya'u libasi, sombong itu pakaianku. Manusia enggak pantas pakai pakaianku, kegedean. Pakaian Allah mau dipakai. Kalau Allah sombong, udah pantas aja udah. Kenapa? Kagak ada Tuhan lain selain dia. Udah pantas dia nyombong. Kita nyombong apaan? Oleh sebab itu, beruntung orang kalau diberikan hati yang lembut, mudah menerima kebenaran, peka terhadap kesulitan orang lain, ringan tangan memberikan pertolongan buat mereka yang memang memerlukan. Dan enggak semua orang dikasih begitu. Enggak semua orang. Lain ya, Umar bin Khattab sikapnya keras, tapi hatinya gampang menerima kebenaran. Nah, lain orang kayak begini. Keras sikap boleh keras, tapi hati mudah menerima kebenaran. Wah, kalau Umar kerasnya kan luar biasa, tapi hatinya kok gampang menerima kebenaran. Ini hidayah. Coba lihat waktu berita Rasulullah meninggal dunia, sampaikan oleh para sahabat, Umar jengkel, cabut pedang. Siapa bilang Muhammad mati, saya tabas batang lehernya. Dia nggak siap menghadapi kenyataan. Emosinya yang jalan, bukan rasionya. Keras. Bilang deh, Muhammad meninggal. Saya tabas batang lehernya. Untung ada Sayyidina Abu Bakar. Beliau tidak bicara langsung, cuma pidato. Ayyuhan nas, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Hai manusia, siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah meninggal. Tapi siapa yang menyembah Allah, Allah maha hidup dan tidak akan pernah mati buat selama-lamanya. Sayyidina Umar tersentak. Subhanallah, saya salah. Bagaimanapun Muhammad hanya seorang manusia. Saya cinta dia, saya suka dia, nyawa saya pertaruhkan untuk dia. Tapi dia manusia dan saya tidak menyembah Muhammad. Ia sadar akan kekeliruannya, berlinang air matanya. Keras sikapnya, tapi lembut hatinya. Nah, yang kayak begini bagus. Ini udah sikap keras, hati keras, yaitu tadi. Muka tembok, kulit badak, kuping kebo. Diapain aja udah nggak mempan aja udah. Susah yang kayak begini. Saudara-saudara, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi yang kedua yang bisa menghancurkan amal kita, orang yang hatinya keras. Wah. Yang ketiga sekarang, yang bisa menghancurkan amal kita itu wa hubbud dunya. Orang yang terlalu cinta kepada dunia. Nih, pakai kalimat terlalu ya.
Kalau sekadar cinta kepada dunia, why not? Kita cinta anak dan istri, wajar. Kita cinta harta benda, tentu. Kita cinta sanak famili dan seluruh handai tolan, memang. Kita juga cinta kepada bangsa dan tanah air, itu bagian dari iman, persilahkan. Yang tidak boleh itu kalau sudah pakai kalimat terlalu. Terlalu. Sebab kalau sudah terlalu, itu sudah di luar kontrol. Orang lalu menghalalkan segala cara. Terlalu cinta kepada jabatan, akhirnya bergeser. Sholat menghadap Allah. Dengar mau pindah jabatan ke tempat kering, gerasak gerusuk nyari dukun. Ini kan namanya iya kana budu wa dukun nastain. Nggak bisa wong itu satu paket. Kalau iya kana budu wa iya kana nastain. Kalau hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong. Ini paket, jangan dipisah-pisah. Menyembahnya kepada Allah, minta tolongnya kepada yang lain. Sinkret, bercampur. Iya, kalau es campur enak. Tapi kalau agama dicampur dengan yang lain, nggak enak rasanya. Sama juga begini, ada gelas ya. Kalau sepenuhnya diisi bensin, itu ketahuan, bisa diminum motor. Kalau sepenuhnya diisi air putih, jelas bisa diminum orang. Tapi begitu separuh diisi bensin, separuh diisi air putih, kacau dah. Motor minum mogok, orang minum mabok. Dijual juga nggak laku. Kenapa? Sinkret. Maka Allah pesan, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kau campur aduk yang hak dengan yang batil. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Begitulah terlalu cinta kepada dunia sering menyebabkan orang out of control. Bergeser dari garis yang telah ditentukan oleh Allah. Apalagi di zaman sekarang ini. Persaingan hidup makin tajam. Tensi ekonomi semakin tinggi. Gaya hidup semakin konsumtif. Sementara lapangan kerja semakin sulit. Orang kadang kehilangan harga diri untuk mencapai sesuatu yang bernama dunia, lalu menghalalkan segala cara. Sebab itu jangan korbankan keabadian akhirat dengan kesenangan dunia yang cuma sebentar ini. Jangan sia-siakan keabadian akhirat dengan kesenangan dunia yang kadang fata morgana ini. Cintailah dunia, tapi sekadarnya saja. Sebagai ladang untuk menanam bagi kepentingan di akhirat nanti. Terlalu cinta kepada dunia bisa menghancurkan amal yang sudah kita kerjakan. Ini yang ketiga. Yang keempat, waqillatul haya. Orang yang sedikit rasa malunya. Rasa malu merupakan bagian daripada nilai-nilai keimanan. Apabila rasa malu berkurang, artinya nilai iman juga ikut menurun. Kita melihat sekarang ini banyak orang pakai pepatah Arab dalam hidup ini. Bul ala zamzam fatu'raf, kata orang Arab. Kalau kepengen terkenal, kencingi sumur Zamzam. Itu bakal ngetop ke seluruh dunia. Sumur Zamzam dikencingin. Itu akan terkenal ke seluruh dunia. Terkenal apanya? Terkenal gilanya. Jadi apa maksud pepatah ini? Kalau pengen cepat terkenal, bikin yang aneh-aneh, yang orang lain nggak kerjain, yang orang lain nggak pakai. Nanti kan aneh dilihat orang. Kalau dilihat orang kan cepat ngetop. Pantas apa tidak nomor 18. Yang penting terkenal aja dulu dah. Artinya apa? Rasa malu dikuburin, rasa malu disingkirin. Kalau sudah sedikit rasa malu, tidak terhalang melakukan perbuatan-perbuatan yang negatif. Satu contoh. Tujuan utama diperintahkan berpakaian itu kan menutup aurat. Tapi Rasul pernah mengatakan, satu saat nanti akan muncul perempuan, nisaun, kasiyat, ariyat, ma'ilat, mumilat,
ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilat. Welcome, ladies and gentlemen. What is it? Ooh, a new chocolate product by the Integral CJ's Management. What chocolate? No, my girl. It's a new CJ's brand. Kepalanya ditata begitu rupa persis kayak punggung onta. Itu rambut lagu apa tahu deh. Ini kan fenomena berpakaian tapi telanjang. Kenapa? Yang dikejar mode, yang dikejar merek. Kiblatnya Paris, London, Roma. Imamnya siapa? Pierre Cardin, Christian Dior, Escada, Etienne Egner. Merek yang dikejar, mode yang dikejar, aurat pontang-panting. Ditambah oleh tayangan-tayangan berbagai iklan yang merangsang anak-anak kita untuk hidup konsumtif. Yo, iyo yo. Cocok ya jeung urang ya. Terangsang dia untuk konsumtif, dihadapkan kepada kenyataan. Suasana ekonomi enggak menunjang. Orang tua lemah ekonominya. Dia lihat sekelilingnya, ternyata yang lain juga begitu. Banyak teman senasib, kumpul. Disingkirkan rasa malu. Akhirnya tukang bajai ditodong. Qillatul haya, sedikit rasa malu. Kalau sedikit rasa malu, dia tidak terhalang lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang negatif. Dan itu berarti menghancurkan amal-amal yang lain. Sebab itu budaya malu ini sangat penting. Coba kalau dia hinggap di hati seorang pejabat. Pejabat yang punya rasa malu, Masya Allah, membawa manfaat yang besar buat rakyatnya. Contoh saja ya, di Jepang itu ada Perdana Menteri Hosokawa, saudara-saudara dengar. Baru 8 bulan jadi Perdana Menteri. Dia dijuluki Mr. Clean, Mr. Bersih. Diisukan terlibat skandal, cuma 4-6 miliar rupiah. Itu pun buat kampanye kemenangan partainya. Diisukan begitu rupa, malu Hosokawan. Malu, mengundurkan diri. Baru 8 bulan jadi Perdana Menteri. Mundur, malu. Padahal Hosokawa nggak kenal ketuhanan yang Maha Esa, nggak kenal, tapi budaya malunya luar biasa. Nah kalau sudah pejabat nggak punya malu, habis. Kan sekarang umpamanya nih, ada impres desa tertinggal disunatin, sampai marah betul itu bapak. Para pimpinan negara kita itu tidak ada maaf bagi pejabat yang nyunatin IDT. Kenapa? Kan tipis rasa malu. Turun dari atas sunatin, turun ke bawah sunatin, turun ke bawah sunatin lagi, nyampe bawah tetelan doang dikit banget. Kebanyakan tukang sunat, saudara-saudara. Budaya malu yang nipis. Orang kaya kalau punya budaya malu, bawa rahmat bagi lingkungannya. Ulama kalau punya rasa malu, nggak jual ayat menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Bagaimana kiai? Haram karena belum dapat bagian. Begitu dapat jatah, haram dikit dah. Kiamat umat kalau sudah kayak begini. Budaya malu di segala strata sekarang ini